سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رضي الله عنه: وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه. Kita mengambil barakah masih sekitar cerita kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ja'far al-Bansandi, ketika sudah masanya dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahara inda wiladatihi khawariq, maka saat Nabi lahir terjadilah sesuatu perkara yang menyalahi adat. Khawariq itu menyalahi adat, yang tidak semestinya orang, yang biasanya orang lahir seperti ini, Nabi beda lahirnya. Itu namanya khawariq, khariqul adat. Wa gharaib ay umurun ba'idah anil fahm, sesuatu yang tidak bisa kita pahami keadaannya. Ghaibiyah ay khafiyah anil uqul, di luar akal sehat sudah. Artinya bahasa orang wayah ini tuh di luar nalar. Di luar nurul, lain lagi di luar nalar. Nah, jadi lahirnya Nabi itu beda dengan yang lain. Itu aja ya sudah ya. Nah, irhasan, kenapa sebab ay taksisan, membuat ketetapan linubuwatih, menunjukkan bahwa itulah Nabi akhir zaman. Irhas. Wa i'laman, kenapa beda? Dan Allah ingin memberitahu bahwa bi annahu sallallahu alaihi wasallam mukhtarullah mujtabah. Dia pilihan Allah, sama mujtabah, mustafa, mukhtarullah, memang sudah pilihan. Jadi Allah yang menghendaki Nabi Muhammad seperti itu. Tidak ada yang memaksa Allah. Memang sudah pilihan. Al-Mukhtar, Al-Mujtaba, Al-Mustafa, itu semua sifatnya kepada Nabi. Ini khusus buat Nabi Muhammad. Sudah memang orang spesial yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika lahir Nabi, fazidatis sama'u hifdhan wa rudda anhal maradah wa dhawun nufus syaitaniyah. Langit ditambah penjagaan. Fazidatis sama'u hifdhan, langit itu ditambah penjaganya. Itu di dalam syarahnya, penjagaan ay hirasah minal jin al-mustarqin as-sam'a. Kenapa? Sebab kalau tidak dijagai, nanti ada jin yang naik mencuri pendengaran. Itu apa namanya itu? Hah? Nguping. Ya, ada yang nguping. Iblis tuh kerjaannya nguping. Nah, pembicaraan rahasia orang itu kerjaan iblis, mengorek-ngorek rahasia orang. Nah, ini rahasia Allah yang ada di langit mau diambil oleh iblis, jin. Fa innal jinna, itu jin itu karena tas'adus samawat hatta sabi'ah. Biasa jin itu naik sampai ke langit ke-7. Itu bolak-balik, jin itu bolak-balik ke langit 7. Itu hebat, jin itu hebat. Bukan sembarangan makhluk, hebat. Kita naik ke atas atap aja kanu begitiran pelintuhut tawan. Nah, jin sampai langit ke-7 tembusnya. Nah, jadi rahasia-rahasia Allah di malaikat itu didengarnya, dibawanya turun. Fatasmaul ahkam wal mughayyabat, dia mendengar hukum dan yang gaib-gaib. Allati taktubul malaikah, yang ditulis oleh malaikat. Wa tatakallamu biha, dan dia bicarakan. Wa tanzilu bi ilal ard. Nah, jadi yang ada di langit dicatat oleh malaikat, dikisahkan oleh malaikat, didengar jin, dibawanya turun. Itu kerjaannya jin. Fatukhbiru bihal kahhan, kemudian dikhabarkannya kemana? Ke tukang dukun, peramal ya. Kahhan itu, peramal itu ada yang membisiki. Itu
sudah ada catatan di langit, belum sampai ke bumi. Itu iblis sudah tahunya. Nah, dipadahinya dukun. Nah, ini bakal terjadi seperti ini. Nah, itu. Jadi peramal, kahan. Wa tazidu 'alal kalimah al-haqiyyah mi'atan kadhibah. Sebuting aja yang bujur dibawanya Mail. Kabar dari langit itu sebuting aja yang bujur. Sisanya tuh keramput dia lagi. 1:100. Ya gini ya. Anu peramal itu bujur sebuting. Ini malam ini bakal terjadi hujan badai. Bunyi peramal ini. Siapa namanya? Yang tukang meramal hujan siapa namanya? Nah, Mbak Rara. Mbak Rara itu kan bisa menurunkan hujan, bisa juga menahan hujan kan? Nah, itu bujur bahasa remote itu. Ini ada begaduhan jin. Jin itu yang bawa kabar ke Inya gitu nah. Cuman sebuting aja yang bujur. Nah, sisanya tuh berkeramput aja lagi. Bunyi jin, Rara, malam ini hujan, padahal kan ke orang. Hujan malam ini. Lalu orang tahu sekalinya hujan bujuran. Nah, bujur, nah sisanya orang percayai sudah. Padahal berkeramput. Nah, itu kerjaannya. Padahal ada remote langit kamu. Saya yang pegang remote hujan itu bilang, oh hebatnya. Kayak gitu ya. Musim kemarau tadi sampai terbalik juga ya, ember kada bisa dia pakai hujan sedang bebulas mangkok itu dah. Oh, kemarau panjang mana bisa hujan sudah. Nah, itu kerjaannya iblis. Di sini kalimahnya ketika Nabi Isa lahir itu sampai langit ketiga. Kalau Nabi Isa lahir itu sampai langit ketiga aja batas jin itu. 1 bisa naik, 2 bisa naik, 3 bisa naik. Ke atasnya tidak bisa naik. Bila syuhub tanpa ada syuhub itu batu meteor yang Allah lontarkan ke iblis. Tapi ai a'jazahumullah an su'udiyah. Tetapi jin itu dilemahkan oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad lahir itu semua langit ditutup. Nabi Isa sampai langit ketiga. Adapun Nabi Muhammad enggak. Semua langit, pintu manapun, kelas manapun enggak ada yang dibuka untuk iblis masuk. Lakin saru yas'adun wa yasilun ila amakin qaribah min abwabis sama. Tapi muncul iblis ini tetap naik sampai mendekati pintu-pintu langit tadi itu. Cuman dilempari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang meteor. Bintang batu-batu meteor itu dihajar. Fayastami'una minda. Maka mereka mendengar. Falamma bu'itsa zidal man'u. Ketika Nabi itu dilahirkan, maka ditambah penjagaannya. Wa kathurat asyhab fasaru la yas'aluna asla. Ujung-ujungnya tidak bisa naik sama sekali. Kemudian kita lanjut ya. Jadi langit ditambahi penjagaannya wa rudda anhal maradah wa dawun nufus syaitaniyah, dan ditolak bagi para pembangkang. Pembangkang itu ia dawun nufus syaitaniyah, para jin di tadi itu. Jin-jin yang dirasuki oleh syaitan-syaitan tadi yang memiliki nafsu syaitaniyah. Habis itu warajamat nujum, atau riwayat lain rujum. Di kitab yang besar itu apa Wahyu? Pakai rok, pakai penun. Warajamat nujumun nirani. Ya, itu boleh nun, boleh rok ya. Maknanya kalau nujum bintang, kalau rujum tukang rajam. Kulla rajimin fi halli marqah. Kalau ada yang naik, ada bintang menyorot dengan cahayanya itu, siapa yang Allah Ta'ala tunjuk untuk dirajam, maka itu tersiksa oleh bintang tadi. Ini kelebihan Nabi Muhammad ketika lahir. Wilayah langit aja tidak bisa dimasuki oleh jin. Padahal Nabi lahirnya di mana? Di Mekah. Urusannya di langit. Kenapa? Ada rahasia-rahasia Allah di situ. Saat kelahiran Nabi, nah itu di penjagaan ketat, ekstra ketat di situ. Wa tadallat ilahi sallallahu alaihi wasallam al-anjumuz zuhriyah, dan mendekat kepada Nabi, yakni ke kota Mekah, al-anjumuz zuhriyah, oleh bintang-bintang yang bercahaya. Itu real kisahnya. Saat Nabi lahir di situ mainnya.
Situ enak, luas. Ya. Saat Nabi lahir itu bintang-bintang berparak. Tadallat anjumuz zuhriyah, bintang-bintang itu mendekat. Jadi al-anjumuz zuhriyah, lihat syarahnya 3 baris. Ilahi sallallahu alaihi wasallam al-anjumuz zuhriyah rawal Baihaqi an Fatimah Ats-Tsaqafiyah annahu qalat. Imam Al-Baihaqi dari Fatimah Ats-Tsaqafiyah meriwayatkan qalat lamma hadartu wiladatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitul bait, kata Al-Baihaqi, aku ada waktu Nabi lahir itu. Kulihat Baitullah hina waqa'a imtala'a nuran. Ketika Nabi lahir itu Baitullah bulat penuh dengan cahaya. Kan Ka'bah itu batu aja kalau tuh. Batu yang segi 4. Pas Nabi lahir di rumah Nabi kan ada di, kalau ini kan di pola apa namanya? Perpustakaan kalau. Nah itu kan wadah kelahiran Nabi itu. Paling 300 meter. Atau 500 meter lah dijauhkan antara kelahiran Nabi dengan Baitullah. Nah itu Nabi lahir di situ, Ka'bah kayak lampu bercahaya semuanya. Imtala'at penuh dengan cahaya Ka'bah tadi itu. Wa ra'aitun nujuma tadnu hatta dhanantu annaha sataqu alayya. Kulihat bintang turun berparak. Bintang ini nyata, bintang itu berparak turun seolah-olah bintang itu hampir menjatuhi kepalaku. Subhanallah ya. Bintang, ini mainan bintang lah, tidak sembarangan, bintang berparak. Wa dhanantu annaha sataqu alayya. Perasaanku saking paraknya bintangnya hampir jatuh ke kepalaku gitu. Nah, besar bintang itu. Wa kanat kullu wahidah minan nujum qadral jabal. Kalau kita perhatikan bintang itu ukurannya kayak gunung. Seperti gunung. Tetapi li'annal azim idza ba'uda yura fi 'ainir ra'i saghiran. Tapi nama yang besar kalau dilihat dari jarak jauh tetap halus. Nah, ini kita lihat bintang itu halus ya. Halus, padahal itu besar kayak gunung. Nah, gitu, ibaratnya seperti itu. Pesawat tuh muat 300. Ya kalau pesawat besar tuh bisa sampai 500. Cuma namanya tinggi kita lihati kayak korek api aja nih kalau halus itu. Nah demikianlah bintang. Bintang itu sebenarnya besar, tapi Nabi lahir turun 4 menghadiri kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastanarat binuriha wihadul harami warabah. Wihad itu wahbah. Wihad itu wahdah. Apa artinya? Kalau kita di kampung nih tanah rendah, rapak. Tahu rapak? Rapak. Kang Zaini tahu rapak? Rapak, tahu rapak? Bukan ropak, orang belajar nahu itu domah. Ini rapak bahasa Kutai. Itu di belakang ini rapak namanya. Rawa. Nah, rawa itu kan posisinya di bawah. Kalau di bawah kan ini kemudian ada robah itu, kalau robah itu bukit, gunung. Nah, ini bukit ya, ini bukit, ini rawa. Di sini bukit bercahaya, rawanya pun ikut bercahaya juga. Harusnya kan atasnya aja kena, nindak atas bawah kena semua. Kecipratan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja ma'ahu sallallahu alaihi wasallam nurun adha'at lahu qusur syamil Qaisairiyah. Bersama lahirnya Nabi ada nur, ada cahaya yang menyinari istana negeri Syam, kekaisaran negeri Syam. Ini masyhur kisahnya ya. Jadi kekaisaran di negeri Syam itu jauh. Ya, negeri Syam itu jauh. Coba lihat faraaha man bibitahi Makkah daruhu wa maghnah. Negeri Syam dapat cahaya. Yang bukit-bukit sekitar Mekah dapat cahaya. Dan cahaya itu bisa disaksikan man bibitah. Orang yang berada di bitah. Bitah itu parak lawan Mekah.
para lawan Mekah. Darhu wa magnah, rumah dan tempat tinggal. Dar, rumah, magnah, tempat tinggal. Jadi di sini bitoh itu huwal muhassab al musamma bil muabadah. Ia wadah pelontaran. Melontar zumrah. Jauh Kaji? Mulai Mekah jauh kalau? Mina. Ada 3 kilo. Lebih. Hah? Kurang lebih 3 kilo. Mudah-mudahan kita sampai ke Mina nanti ya. Haji, umroh. Nah itu bitoh. Bitoh kan kalimahnya kan fara'aha man di bitohi Mekah. Melihat cahaya itu orang yang berada di bitoh. Bitoh yang Mekah tadi. Ya wadah pelontaran itu nah. Bunyi Hajawi kurang lebih 3 kilometer. Mulai 3 kilo orang-orang yang ada di bitoh itu menyaksikan cahaya yang lahir yang ada di Mekah tadi. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Coba yang pegang kitab lihat qauluhu wa bitoh ya. Di bawah fara'aha man bi bitoh itu bitoh. Bi bitoh Mekah daruhu wa maknah 3 baris ke bawah. Bitoh Mekah wal muhassab al musamma al an bil muabadah wa adaat qusur Syam bidzalikan nur isyaratan ila annahu yasulha bi nafsi. Kenapa Syam itu dapat cahaya? Itu menunjukkan Nabi akan sampai ke negeri Syam. Fisik nabinya sampai ke Syam. Siar Nabi itu sampai ke negeri Syam. Negeri Syam itu negeri Syam ya. Negeri Syam itu masyhur ya. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah atau Syria. Israel tidak ada kan? Punya Habib Ubaidillah, Israel itu maling. Dulu di luar, ditampung di tanah Syam itu orang datang, silakan duduk sini. Nah, sekalinya yang menguasai pulang itu maling, bujur maling. Israel penjahat, nakal, mucil. Puluhan nabi Bani Israel itu banyak yang dibunuhnya. Jangan orang biasa, puluhan nabi itu banyak yang dibunuhnya. Dibunuhnya nabi, pemimpinnya soal dibunuhnya, apalagi kita. Nah, gitu. Tapi itulah jalan Allah ingin memperbunuh umat Nabi Muhammad untuk masuk surga. Memang secara kasat mata kita ini wajib sedih ya, wajib sedih, wajib berduka dengan keadaan umat Islam yang dihajar habis-habisan oleh Israel. Itu wajib kita sedih karena ini orang Muslim. Kalau kita tidak sedih berarti kita bukan bagian daripada orang Muslim itu. Nah. Orang Muslim ini kan satu jasad, sana sakit sini sakit juga gitu nah. Merasakan sakit. Jadi kita wajib merasakan sakit itu. Nah kalau kita sakit, kalau kita merasakan bagaimana sakitnya mereka, kita ya membantu bubuhannya tuh nah. Bagi yang ada harta dengan harta, kalau enggak dengan doa, paling enggak itu terakhir dengan doa sudah berhimmat mendoakan. Pengaruh itu doa itu. Nah, enggak ada duit, enggak ada doa, boikot, blokir. Barang itu blokir gitu nah. Itu perlu kita perlu bujur itu dibantu. Kenapa? Ini perkara mereka ya perkara kita juga. Nah, gitu waktu itu orang Palestina negeri Syam. Bagian daripada negeri Syam. Nah, Nabi lahir Syam itu bercahaya. Palestina bercahaya, Lebanon bercahaya, Yordania bercahaya. Dapat cahaya Nabi Muhammad. Nah, kenapa Nabi menjadi isyarat dengan fisik batang tubuh Nabi hadir ke negeri Syam. Kapan itu? Wa annal Isra yakunu ilaiha. Waktu Isra Mi'raj dari Mekah ke Syam. Negeri Syam, ke Palestina. Ila sama, ke langit. Wa annaha daru mulkih. Itu negeri Syam. Ini kitab ini menjelaskan ya. Palestina bagian daripada Syam itu rumah para raja. Wa anna muhajirul anbiya. Dan di negeri Syam hampir semua nabi pernah tinggal di situ. Muhajir itu lahir di luar datang ke negeri Syam. Nah, gitu dia. Lahir di luar, ada yang lahir di situ. Cuma hampir seluruh nabi dan rasul pernah tinggal di negeri Syam. Makanya alladzi barakna haulah, kami berkahi di sekitar negeri Syam itu. Wa an
wa annahu ma min nabiyyin. Nah, di sini kalimahnya tidak ada satu nabi pun, 124.000 nabi jumlahnya. Itu. Jumlah nabi itu 124.000, ya kan? Kalau nabi dan rasul 25. Nah, tidak ada satu nabi pun illa wa huwa fiha, kecuali nabi itu pernah menginjakkan kakinya di negeri Syam. Yuk. Berarti Syam milik umat Islam. Au hajara ilaiha, atau yang tinggal di luar kayak Nabi hijrah ada sempat negeri ke negeri Syam. Wa huwa minha wa biha yanzilu Isa. Nanti di akhir zaman Nabi Isa turunnya di mana yuk? Di negeri Syam. Bukan Bengalon Om. Di negeri Syam turunnya. Wa huwa ardul mahsyar. Menurut kitab ini Yaumil Mahsyar ya negeri Syam itu nanti. Padang Mahsyar. Yaumil Mahsyar. Itu orang mati syahid. Ya Allah. Kan hari ini tadi anak umur 20 hafal Quran jadi imam di Brondong sama Israel. Lagi jadi imam hafal Quran langsung di Brondong senjata. Matinya senyum. Bau misik kok. Jasadnya itu bau minyak harum. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Itu satu ayat. Ayat yang lain wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Ayat yang pertama, jangan engkau katakan orang yang mati dalam membela agama Allah itu mereka, jangan engkau katakan mereka itu mati. Bal ahyaun, tetapi mereka hidup, walakin la tash'urun, tetapi engkau tidak mengetahui. Ayat yang satunya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan engkau mengira bahwa yang mati syahid itu mereka mati beneran kayak orang yang lain. Bal ahyaun, kata Allah mereka hidup inda rabbihim, di sisi Allah yurzaqun. Makanya senyum. Dikasih Allah Ta'ala nikmat ya, mereka itu. Mudah-mudahan cepat berakhir peperangan ini ya. Habis itu wan sada'al iwanu bil madainil kisrawiyah. In sada'a ay in syaqqa, pecah. Al iwan, Iwan. Ada orang nama Iwan kah? Iwan itu istana artinya. Bil Madain, di daerah Madain, di kota Madain. Madain itu coba lihat kalimatnya in saddal aywan ay in syaqqa in syiqaqan zahira. Pecah bujuran, istana di Madain itu pecah bujuran. Madain itu binaun masyhurun fil Madain wa huwa baldatun min ardil Iraq. Madain itu di negeri Irak. Irak itu Hijaz ya? Hijaz, negeri Hijaz ya. Irak jauh Irak. Nabi lahir di Mekah, istana di Irak pecah. Nama istananya Iwan. Di kampung Madain. Madain itu daerah Irak. Daerah Irak. Ardul Irak. Baina dzalika al-Iwan. Antara Irak dengan Baghdad. Marhalatun. Satu marhalah. Wahwa bakin ilaan. Itu al-Iwan, istana itu sampai sekarang. Kata Imam Nawawi masih ada di bangunannya. Retaknya itu masih ada. Termasuk keajaiban dunia itu. Nah, di sini kalimahnya termasuk al-Kisrawiyah. Kisrawiyah, Kisra itu nama raja kan? Kisra. Nah, di Hijaz itu kalau rajanya dipanggil Kisra. Kaisar. Ini lain kaisar, Kisra. Ada kaisar, ada Kisra. Nanti kita baca keterangannya ya. Nah, di situ Kisrawiyah, Kisra. Kalau kaisar Romawi, kayak Kof. Kaisar Romawi ya. Kalau Kisra itu raja di negeri Hijaz. Alladzi rafa'a Anushirwana Samkah wa Sawwah. Yang membangun istana Iwan di Madain itu namanya Raja Anushirwan. Bukan Anumu, Anushirwan.
Ada juga di situ orang Kutai, Anushirwan namanya. Anushirwan. Dia yang membangun istana itu. Samkah, atap, wasawah dan bangunan fisiknya itu. Anushirwan. Rafa'ah membangun ya, membangun. Coba perhatikan Anushirwan ay irtifa'uhu wa kana samkuhu mi'atu dhira'in fi tuli mithliha. Tingginya istana itu 100 hasta. 100 hasta. Dhira'. Dan lebarnya segi 4 juga 100 hasta. Kokoh itu bangunan. Wa kana binaan muhakkaman. Itu adalah bangunan yang sangat kokoh. Ini kita ceritakan. Mabniyan bil ajiril kibar, dibangun dengan batu yang besar dan dibakar. Batu besar dikumpulkan, dibakar dulu untuk membangun iwan tadi itu. Wal dassi, direkat dengan, kalau istilah kita semen ya, atau gip itu nah. Jadi batu-batu besar dikumpulkan, dibakar, baru dikasih perekat. Dibangunlah satu istana namanya Iwan tadi itu. Wahwa min a'ajibid dunya. Di sini kalimahnya itu Iwan termasuk keajaiban dunia. Yang kalau kita lihat kan cuma 7 keajaiban dunia ya. Ini termasuk keajaiban dunia. Dari zaman lahirnya Nabi Muhammad sudah ada. Nah itu. Sempat retak waktu lahirnya Nabi. Retak sampai lahir Om. Waktu Nabi lahir itu retak. Dan bergetar, getarannya itu kedengaran sampai ke kota Mekah. Yuk. Kedengaran sampai keluar. Itu bangunan saat ini masih ada. Di sini kalimat masih ada. Binaan wasa'ah wahkaman. Itu bangunan besar dan kokoh. Itqanan. Walaysa sabab fil insyiqaq khilanan fi bina'ih. Itu retak bukan karena arsitekturnya kurang hebat. Itu bangunan luar biasa hebatnya. Kenapa jadi retak? Wa innama aradallah an yakuna dzalika ayatan baqiyah. Allah bikin retak saat Nabi lahir. Allah menjadikan itu sebagai tanda kebesaran Allah melalui lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau secara logika ini bangunan tidak mungkin hancur, tidak mungkin retak. Tapi Nabi lahir langsung retak itu bangunan. Itu tadi. Ala wajil ardi madad zahru nabiyyih. Wasaqata arba'a asyarah. Itu arba'a asyarah ya. Yang pegang kitab arba'a asyarah. Wawnya dibuang. Asyarah di sini arba'a wa asyaratun. Tidak nyambung. Wasaqata arba'a asyarah. 14 min syurafatih al-ulwiyah. Menara-menara yang tinggi. Ini ada besi menara. Menaranya itu ada 20. 14 roboh. 14 roboh. Wa kisra mulki. Wa kusira mulki Kisra di haulin ma asabahu wa'arah. Dan dibinasakanlah kerajaan Kisra itu. Si raja itu lihauli ma asabahu wa'arah. Dia kaget, lihaulin itu lihauli ma asabahu wa'arah. Dia kaget kenapa bisa istana ini retak. Nah gitu, ini terkejut rajanya. Ya gini ya. Coba qauluhum mulku Kisra bi kasril kaf wa fatihah wal kasr afsah wan nisbah ilaih. Kisra wa kusra bil waw bihatiha kama fil qamus wa makna bil arabiyyah mujaddidul hukum wa wasi'uh, orang yang memperbarui hukum negara. Ya raja tadi sudah. Wa huwa ilmun likulli mulkin. Faras. Persia bib. Kisra itu Persia, bukan Hijaz ya, Persia. Persia? Hah? Lain. Iya Madain tadi itu. Yang Kisra itu Persia, daerah mana Persia? Enggak tahu juga. Ada yang tahu Persia? Persia daerah mana? Mana Pak Edi? Hah? Irak nama? Hah? Enggak, lain. Hah? Irak-Iran tadi itu? Irak-Iran Persia ya. Irak-Iran Persia, nama rajanya Kisra.
Kemudian Kakaisor mulkir Rum. Rum baru Romawi. Kalau Kap, Sin, Iran. Yang tadi Iran ya. Ya, jadi Kisra pakai Kap, Sin, Ro, ya. Kisra itu nama raja di negeri Persia, yakni Iran tadi ya. Di Iran tadi. Kemudian kalau Kaisar pakai Kop, Kaisar. Sekarang kan Kaisar, negeri Romawi, Rum. Ada lagi Tuba. Tuba itu raja di Yaman. Nah, kalau di Yaman nama rajanya Tuba. Wan Nu'man mulkul Arab. Jadi masing-masing wilayah itu menggelar rajanya itu beda ya. Nu'man raja itu sekalinya. Raja di bagian tanah Arab. Itu Iran bukan Arab ya. Bukan Arab, cuman pernah dijajah Arab lalu bahasanya bahasa Arab. Gitu loh, bukan negeri Arab gitu. Itu termasuk Ajamiyah. Ya Persia. Oh iya. Nah, itu tadi. Kan sebagian orang mengatakan Irak dengan Iran itu kan Arab, padahal lain ya. Bekas jajahan Arab aja itu. Peninggalannya masih ada. Nah, kemudian ini kita mengetahui ya, ada Najasyi. Najasyi itu negeri Habasyah, Ethiopia. Afrika. Habasyi. Itu Najasyi nama rajanya. Jalut Barbar. Ada namanya Jalut itu nama raja di daerah Barbar. Ada Khokon mulkut Turk. Nah, Khokon, Turki. Kalau daerah Turki namanya Khorkon. Fir'aun mulkul Qibti. Fir'aun itu kan namanya bukan Fir'aun kan, itu nama gelar raja. Wal Aziz mulku Misr. Kalau di Mesir namanya Aziz. Nah itu yang kita paham Aziznya aja lagi ya, Aziz. Jadi kita balik lagi, itu bangunan sangat kuat, kokoh, besar, mewah, retak bangunan itu saat Nabi lahir. Itu bangunan retak dan kalau menurut Imam Nawawi Al-Bantini beliau mengatakan bangunan itu masih ada hingga saat ini. Siapa tahu mau ke sana melihat-lihat, kita melihat retaknya itu, kita melihat situ bukan biasa, hal yang biasa, kita melihat oh inilah kehebatan Nabi Muhammad gitu nah. Melihat retaknya itu, melihat kehebatan Nabi di situ maksudnya. Isi retak itu ia menunjukkan Nabi itu hebat. Wa'arah qauluhu wa'arah wa qad warada fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza halaka kusra fala kusra ba'dah. Kata Nabi, kalau kekaisaran kalau raja kaisar itu runtuh maka tidak ada raja lagi setelahnya di situ. Kan sudah runtuh itu, sampai sekarang tidak ada kerajaan lagi ya. Nabi pernah mendoakan bihilaki mulki, dengan binasanya raja Kisra yang ada di Persia itu. Hina atahu maktubuhu. Nabi pernah kirim surat. Kan Nabi lahir istananya retak, rajanya masih ada. Sampai Nabi sudah besar, Nabi tulis surat, dakwah Nabi mengirim ke Kisra. Kisra itu raja yang ada di Persia tadi, sampai surat Nabi dirobeknya. Wa mazzaqahu. Oleh si raja itu dirobeknya surat Nabi. Fa mazzaqahullah, maka hancurnya kertas seperti itu juga hancurnya kekaisarannya raja Persia tadi. Kullu mubazzaq li'anna du'aahu mustajab, karena doa Nabi itu kabul. Sawa'un kana du'a bi khairin aw syarrin, baik Nabi mendoakan yang buruk ataupun yang baik mana. Tapi tidak ada ya gitu sudah. Kalau memang ini janjinya celaka jadi doakan Nabi untuk seperti itu. Di sini ada kisah, saya bacakan terjemahannya aja ya, supaya menyingkat waktu kita. Itu Raja Kisra itu takut mati. Raja Persia itu takut mati. Jadinya waktu istana itu pecah, ini sudah ketakutan itu. Sudah ketakutan, goyang sudah. Padahal itu bukti Nabi lahir kan. Nah, Nabi lahir. Di sini ruwiya annahu ijtama'a inda Kisra arba'atun minal hukama. Kisra ini pernah mengundang dokter spesialis, dokter yang hebat, dokter bukan dokter yang tukang suntik. Ada 4 orang diundang yang hebat-hebat. Cuman Bahari ada tukang suntik kira-kira, pokoknya hebat lah.
Al-hukama itu dokter-dokter ada dari Irak, ada dari Hindustan, mungkin Hindustan, India mungkin ya, India. Ada dari Romawi, ada dari Sudan. Si Kisra ini mengundang dokter 4. 1 dari Irak, dari Hindustan, dari Romawi, dari Sudan. 4 ya, dari Sudan. Dikumpulkan, bunyi Raja Kisra, para dokter, kalian semua ini sampaikan kepada aku 1 obat yang tidak ada tandingannya. Kalau diobati pakai obat itu semua penyakit sembuh. Kan dokternya tadi. Nah, gitu ya. Lalu berkata dokter dari Irak. Dokter dari Irak. Antashuba kulla yaumin 'ala rik 3 jur'atin minal ma'il musakhin. Anu aja Tuan Raja, kita tiap hari minum air hangat 3 teguk. Atau 3 gelas. Sehat tuh badan kita. Tidak ada obat yang hebat daripada ini. Bunyi si dokter dari Irak. Gitu. Wa qala rum antasifa kulli yawmin qalilan min hubbir rasyad. Anu aja makan tiap hari sedikit. Habbir rasyad itu di sini maknanya semacam kubis. Kol kah? Kul ya. Kul. Cuman kul Arab itu nah. Itu bagus jadi obat. Kata dokter dari Romawi. 1 minum air hangat, 1 minum makan kubis sedikit. Wa qala al-Hindi an ta'kula kulla yawmin 3 habbatin ihlilaj wa huwa syair Hindi al-ma'ruf fil adwiyah. Bunyi dokter dari India makan tiap hari 3 biji ihlilat, itu biji gandum dari India. Itu obat yang luar biasa, warnanya sangat hitam. Bukan apa namanya? Bukan habbat soda lain. Ini ihlilat ini biji gandum, cuman warnanya hitam. Adanya di Hindustan itu. Pian makan ini aja sembuh itu sudah. Takut mati. Jadi dokter-dokter spesialis itu diundang minta resep obat yang manjur-manjur. Yang ketiga. Tinggal 1 lagi kalau dari Sudan. Wasudani sakitun. Si Sudan ini pendiam. Tidak ngomong apa-apa. Wa kana ahdaqahum wa asgharuhum sinnan. Umur muda, cuman dokter paling hebat ini. Yang dari Sudan ini. Umur muda, tapi paling cerdas, paling pintar di antara dokter-dokter yang dari Irak, dari India. Nah, beliau yang paling cerdas. Lalu raja berkata, "Lima la tatakallam?" Dokter dari India, ayo ngomong kenapa diam? Yang lain sudah semuanya nyampaikan, awak malah lagi belum. Yang Sudan, Bib. Ya Maulana, wahai Tuan, al-ma'ul musakhin yudhibul lahmal kul. Itu air hangat kalau diminum melunturkan lemak. Ini menerjemahkan dokter-dokter yang sebelumnya tadi itu. Wa yurkhil ma'iddah, dan bisa menyamankan lambung. Ini ada yang menurutin ulang ini. Itu air hangat. Air hangat itu melunturkan lemak, lambung nyaman. Bunyi dokter Sudan yang muda tadi. Wahabbir rasyad yuhijus sofra. Adapun kubis ya, yang dimakan tiap hari itu menghilangkan lendir kuning. Jantung yang warna kuning. Empedu kuning. Di dalam wadahnya, penyakit dalam. Wal ihlilaj, hubbir rasyad itu kubis ya. Wal ihlilat itu apa? Gandum India. Itu sama. Itu kubis dengan biji gandum sama fungsinya menghilangkan lendir kuning yang ada di empedu tadi itu. Nah, di situ. Merangsang empedu kuning. Tsumma qala ad-dawa'u alladhi la da'a ma'ahu alla ta'kula illa bad. Lalu si dokter ini itu kan dijelaskannya dulu pendapat dokter yang lain, bunyi dokter yang Sudan, wahai Tuan,
obat yang tidak ada tandingannya, tahukah pian? Allah ta'kula illa ba'da ju'. Jangan makan kecuali lapar dulu. Ini masuk kalau nih. Ya kalau ini belum lagi lapar makan pulang. Apalagi perut bonjeng, kalau lemak kelebihan kan itu tuh. Itu penyakit gampang ya. Kata ilmu kedokteran. Tapi banyak aja ulama kita alim besar, gemuk-gemuk, tua-tua panjang umurnya ya. Tapi ini secara ilmu kedokteran dulu ya. Kemudian jangan makan kecuali lapar. Fa'in akalta, kalau sudah makan, farfa' yadaka qabla syab'i. Kalau sudah mau kenyang, stop. Jangan lagi diangkat. Makan sebelum apa? Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu obat menurut dokter dari Sudan, dokter Sudan. Orang ngambil S3 itu rata-rata di Sudan loh ini. Karena banyak kitab-kitab kuno, kitab-kitab klasik itu adanya di Sudan. UAS itu kan ngambil dokternya kan di S3-nya kan di Sudan itu. Banyak orang dari Sudan ngambilnya itu. Fa innaka la tashkuru illatul illah illa al-maut. Nah, ini Tuan Raja bunyi dokter Sudan kepadahkan kita. Bisa kena penyakit, tidak ada lagi, tidak mungkin kecuali mati aja lagi urusannya. Oh itu. Ini kesimpulannya apa kayak saya ini? Sampai situ aja kisahnya tuh. Kesimpulannya apa? Ini dokter saking ketakutannya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Lalu si Raja Kisra dari Persia, Raja Persia tadi, saking ketakutannya, ia mengundang dokter mencari obat spesial pokoknya sudah. Pokoknya dokter hebat dari luar negeri undang. Nah, yang terakhir itu masuk sebenarnya, masuk ya. Jangan terlalu banyak makan, jangan juga terlalu lapar. Jangan juga kelaparan bujur. Nah, lapar makan, mau kenyang stop. Dapat 2 kah dicoba-coba itu, Bib. Apalagi makanannya nyaman ya. Sop kaki kambing. Oi, biar sudah makan kita, Bib, makan lagi itu tuh. Buatan Guru Hadi. Itu biar kenyang gitu. Tapi seminggu sekali tidak masalah, Bang Leo. Itu ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan kita ini masih sekitar kelahirannya Nabi. Masih sekitar kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita yakin aja dapat manfaat yang banyak. Dzikril aulia tanzilur rahmat. Mengisahkan orang wali aja banyak turun rahmat. Apalagi yang kita kisahkan ini kisahnya Nabi Muhammad. Ini mudah-mudahan kita majelis kita ini dihadiri Nabi Muhammad. Gitu. Mudah-mudahan kita jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan istiqomah bersama orang saleh, istiqomah mencintai ahlul bait, istiqomah mencintai Nabi Muhammad, istiqomah baca Al-Quran, istiqomah baca sholawat, istiqomah sedekah nyumbang, istiqomah ramah tamah, silaturahmi. Mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.